حي على الفلاح. Barisan Mujahid 212 akan selalu tetap mengawal fatwa ulama. Meski manis akan kuhadapi, kami akan selalu tetap membela agama. Marilah kita rapatkan barisan demi membela agama. Marilah kita satukan tujuan demi menjaga ulama. Mujahid 212 siap berkorban membela agama. Mujahid 212 siap terdepan membela negara. Kami di sini tetap hilang rasa gemetar demi membela agama. Kami di sini tetap hilang rasa gemetar demi menjaga ulama. Sobat Islam, saya tanya, siap terus berjuang tegakkan keadilan, siap terus berjuang lawan penista agama, siap terus berjuang lawan pecah belah bangsa. Semuanya angkat tangannya, semua takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, jujur fakta, kita nggak bicara dusta, kita nggak bicara provokasi, bukan framing, saudara. Fakta, selama rezim ini berdiri, sudah berkali-kali kita menyaksikan ketidakadilan, betul? Kalau ini berjalan terus-terusan, maka solusinya tidak lain dan tidak bukan 2019 ganti. 2019 ganti. 2019 ganti. Jangan bicara politik dong, jangan kampanye dong ya saudara. Saya nggak pernah kampanye karena saya nggak nyebut calonnya, betul? Ini bukan kampanye. 2019 ganti presiden adalah ungkapan kekecewaan rakyat atas ketidakadilan yang dipertontonkan. Kita rapatkan barisan demi membela agama. Marilah kita satukan tujuan demi menjaga ulama. Mujahid 212 siap berkorban membela agama. Mujahid 212 siap terdepan membela negara. Kami di sini tetap hilang rasa gemetar demi membela agama. Kami di sini tetap hilang rasa gemetar demi menjaga ulama. Mujahid 212 siap berkorban membela agama. Mujahid 212 siap terdepan membela negara. Kami di sini tetap hilang rasa gemetar demi membela agama. Kami di sini tetap hilang rasa gemetar demi menjaga ulama. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Saya akan membacakan resolusi 6 Juli 67, yaitu pernyataan sikap persaudaraan alumni 212 tentang penegakan hukum dan keadilan karena negara dalam keadaan darurat hukum. Sebelum saya membacakan, saya akan menyampaikan 3 ayat dari Al-Quran yang dipenggal. Wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Apabila kamu menegakkan hukum di antara manusia,
maka tegakkanlah hukum itu secara adil. Ini adalah merupakan pesan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Oleh sebab itu, saya akan membacakan. Negara seharusnya berdiri tegak di atas hukum, berpihak kepada konstitusi dan rakyat secara adil dan beradab. Negara tidak boleh menegakkan hukum secara tebang pilih, gaya hukum rimba, tajam terhadap umat Islam semara tumpul pada gerombolan penista agama. Kasus-kasus hukum yang menjerat Sukmawati, Victor Leskodat, Arde Armando dan Cornelis adalah kasus yang menista agama Islam secara telanjang dan terbuka. Kesimpulan ini nampak begitu terang benderang terlaksana bulan purnama. Pada saat yang sama, kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis 212 hingga persekusi terhadap insan akademik, sementara negara diam melihat aksi radikal dan teror yang ditebarkan terhadap OPM di Papua sana itu. Kami merasa negara terkesan abai menindak kasus, mengulur-ngulur, tebang pilih, mendiamkan jika tidak ditekan oleh umat, bahkan terkhusus pada kasus Konde Pusukma. Penyidik justru menerbitkan SP3, padahal kasus Pusukma adalah kasus yang jelas fakta, bukan fitnah. Pelapor dan barang bukti jelas terserap oleh indera secara tegas, bahkan menimbulkan kemarahan umat Islam meluas terhadapnya. Kasus terhadap Alfian Tanjung dan aktivis Islam lainnya terus dipersoalkan. Setelah bebas dari kasus yang satu, Ustaz Alfian Tanjung segera dijerat dengan kasus yang lain. Begitu pula penolakan atas penetapan PJS Gubernur Jabar dan penelantaran kasus EKTP yang begitu telanjang mata. Sehubungan dengan persoalan tersebut, Persaudaraan Alumni 212 mengambil sikap: satu, menuntut kasus penodaan agama oleh Victor Leskodat, Arde Armando, Cornelis dan Sukmawati untuk segera diproses, menetapkan terlapor sebagai tersangka dan menahan tersangka agar tidak mengganggu proses penyidikan, sekaligus menolak tegas terbitnya SP3 yang diterbitkan untuk Sukmawati. Kedua, Mendagri harus bertanggung jawab terhadap kasus EKTP yang di Bogor dan tempat lain, serta pengangkatan perwira aktif kepolisian menjadi PJS Gubernur Jawa Barat yang jelas telah melanggar undang-undang dengan cara mengundurkan diri atau dicopot oleh presiden dan dari jabatannya itu, dan harus diseret ke pengadilan demi hukum. Ketiga, menuntut pencopotan Menristek Dikti yang terkesan radikal, yang menebar teror dan ancaman di lingkungan Civitas Akademika, sekaligus mengembalikan marwah ilmu dan dunia akademik, mengembalikan posisi dosen dan mahasiswa seperti sedia kala. Keempat, menuntut pembebasan Ustadz Alfian Tanjung dan aktivis Islam lainnya, sekaligus mendukung penuh pemerintah untuk segera mengambil aksi tanggap darurat untuk memerangi teroris OPM di Papua. Demikian pernyataan sikap ini disampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Jakarta 6 Juli 2018. Koordinator Lapangan Aksi Umat Menuntut Keadilan, Dr. Ki Haji Fikri Bareno. Mengetahui pengurus pusat Persaudaraan Alumni 212, Ustadz Slamet Ma'arif SAG MM Ketua Umum, dan Bernard Abdul Jabar MPD Sekretaris. Kita rapatkan barisan demi membela agama.
marilah kita satukan tujuan demi menjaga